Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk di bulan Ramadan di pekan kedua. Terkait dengan situasi kita yang ada di pekan kedua bulan Ramadan ini, saya ingin menyampaikan satu ayat Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Shadaqallahul Azim. Saya tidak membahas keseluruhan dari ayat ini, tapi saya akan membahas bagian awal dari ayat ini terkait dengan keberadaan kita di pekan kedua bulan Ramadan. Dalam bagian pertama ayat ini Allah menginformasikan kepada kita, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa unzilat suhufu Ibrahim, di suhufnya Nabi Ibrahim itu diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan. Sementara unzilatit Taurat diturunkan pada malam ke-6 bulan Ramadan. Sementara itu Injil diturunkan oleh Allah, kata Rasulullah SAW, di malam ke-13 bulan Ramadan. Sedangkan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam ke-14 bulan Ramadan. Lepas dari perbedaan pendapat para ulama terkait dengan malam keberapakah sesungguhnya Al-Quran diturunkan, kita mendapatkan informasi baik dari Al-Quran termasuk dari penjelasan Rasulullah SAW bahwa bulan ini memang betul-betul bulan mulia. Allah hanya mengkhususkan wahyunya diturunkan di bulan ini. Mungkin ada yang bertanya, lah Al-Quran kan tidak diturunkan pada bulan Ramadan saja, di waktu yang berbeda, tempat-tempat berbeda. Penjelasannya nanti silakan dilihat, misalnya dalam tafsir Ibnu Katsir. Di sana ada penjelasan bahwa jumlatan wahidah secara keseluruhan dari Sidratul Muntaha ke Baitul Izzah itu diturunkan secara keseluruhan. Al-Quran diturunkan secara keseluruhan dari sisi Allah ke langit dunia itu secara keseluruhan, jumlatan wahidah. Baru dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW itu secara berangsur-angsur. Hadirin sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Jadi memang bulan spesial itu adalah bulan Ramadan karena semua kitab suci, nanti dalam riwayat yang lain termasuk juga Zabur itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Silakan buka nanti dalam tafsir Ibnu Katsir penjelasan tentang hal ini secara lebih rinci. Nah, yang kedua, saya kira ini juga yang ingin kami sampaikan paling penting dalam waktu yang singkat ini adalah Allah menyatakan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran yang diturunkan di bulan mulia itu adalah petunjuk bagi manusia. Nah, kata-kata Allah di sini petunjuk bagi manusia, bukan hanya orang bertakwa. Memang di dalam surah Al-Baqarah ayat kedua Allah menyatakan zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya tentu saja secara lebih khusus harusnya ini bagi orang yang beriman, apalagi mengaku bertakwa, Al-Quran betul-betul menjadi petunjuk. Tidak hanya petunjuk hidup di dunia, tapi juga petunjuk hidup di akhirat. Tapi secara umum kita bisa mengetahui, bisa membaca, bisa mengikuti bahwa bukan hanya orang Islam, bukan hanya orang yang bertakwa yang mendapatkan petunjuk Al-Quran. Peneliti-peneliti, orang-orang yang bukan orang Islam, manusia secara keseluruhan mendapatkan bimbingan Al-Quran. Melalui apa? Temuan-temuan ilmiah yang diinspirasi dari Al-Quran, dari ayat-ayat Al-Quran. Saya tidak akan sebut satu persatu ayat-ayatnya ya. Tapi beberapa contoh saya kira ada orang Jepang meneliti tentang air ya, yang itu didasarkan pada
apa namanya, perintah-perintah tentang berdoa di dalam agama, di dalam Islam. Oh, waktunya berubah. Yang paling relevan dengan bulan kita. Wah, kita barangkali beberapa waktu yang lalu mendapati broadcast tentang apa namanya itu, hikmah puasa, atau namanya apa istilah kerennya itu, autopagi atau apa itu namanya, bahwa orang berpuasa itu sesungguhnya memberikan kesempatan untuk peremajaan sel-sel. Al-Quran itu memberi petunjuk bukan hanya orang Islam, tapi termasuk kepada seluruh manusia. Masyaallah muslimin, khususnya kaum muslimin yang menyaksikan apa namanya materi kami ini. Di dalam ayat yang sudah tadi kami baca, bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk. PR-nya bagi kita adalah bagaimana kita menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Kalau kita tidak mendalami, kalau kita hanya sebatas membaca, bahkan terjemahnya saja tidak pernah kita tengok, apalagi kita tidak mendalami isi Al-Quran, tidak mungkin. Karena itu kita harus melihat bagaimana Al-Quran ini sebagai mukjizat Rasulullah SAW yang berlaku abadi, ya, sampai hari kiamat. Mukjizat-mukjizat Nabi sebelum Nabi Muhammad itu bersifat hissi, ya. Hissi itu apa? Indrawi. Dan itu hanya selesai ketika yang menyaksikan sudah nggak ada, ya sudah nggak ada. Nah, Al-Quran meskipun yang membawa sekalipun Nabi Muhammad SAW sudah tidak ada, kemukjizatan Al-Quran masih terus terjaga. Melalui apa? Melalui fungsinya tadi itu sebagai petunjuk. Itu salah satu bentuk mukjizat. Saya ambillah mukjizat Al-Quran yang lain dari sisi lain, dari sisi bahasa. Ya, orang Arab dulu itu kan ahli bahasa, ahli syair. Kalau kita yang ahli bahasa, ahli syair itu punya sekelompok kecil saja. Ya, kalau orang Surabaya suka qari'an, kalau orang Melayu suka pantun gitu ya. Itu akan tahu bagaimana Al-Quran itu indah sekali susunan bahasanya. Saya sering ambil contoh itu surah Al-Fatihah yang paling sering. Nanti surah-surah yang pendek itu jelas sekali bahwa susunan bahasa Al-Quran itu sangat indah, dan tidak hanya satu, dia beragam. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Itu kalau dibuat rimanya atau apa namanya irama belakangnya itu kan ketahuan tuh. A B Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, A B Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, A B Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah A B B A B kembali. Begitu Al-Quran. Dan itu bukan hanya surah Al-Fatihah, semua surat Al-Quran kalau kita mau merenungkan. Masalahnya kita kan bukan ahli bahasa, nggak suka bahasa, nggak suka keindahan bahasa, jadi nggak tahu itu kelebihan Al-Quran. Masih terlalu banyak yang tidak kita ketahui dari Al-Quran. Menjadi kerjaan umat kita untuk senantiasa berdekatan dengan Al-Quran, bukan hanya membacanya, tapi juga memahami maknanya, bahkan juga menemukan, mendapatkan keindahan-keindahan kemukjizatan Al-Quran, dan kemudian menjadikannya itu sebagai bekal hidup kita di dunia maupun di akhirat. Nasrul minallah, fathun qarib, basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.